adik-adik. Salam kakak. Oke, sekali lagi mana semangatnya? Shalom adik-adik. Salam kakak. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, yuk pakai pakaian yang rapi dan siapkan hati kita ya. Nah, kakak undang semua adik-adik tutup mata, lipat tangan, kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini karena kami Tuhan boleh bersama-sama beribadah. Biar kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, kakak undang adik-adik semuanya untuk membaca Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih adik-adik. Sekarang kakak juga ajak adik-adik untuk membaca Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih adik-adik. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, kita mau menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia ya adik-adik. Jangan lupa senyum. Kalau ada kakak adiknya di sebelah boleh senyum. Sama-sama katakan hari ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Ku
bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk saudaranya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan tiada yang dapat. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi tiada yang dapat. Tiada yang dapat memisahkan kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, walaupun kita nggak ketemu secara langsung adik-adik, tapi kita semuanya bersatu di dalam Tuhan. Yuk masih tetap berdiri, kita menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus, oi kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya adik-adik, pakai gerakannya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Katakan seindah. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Semuanya katakan. Kasih Yesus, oi kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus. Kasih Yesus, oi kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi kasih Yesus mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Haleluya. Masih semangat adik-adik? Amin. Amin. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk duduk. Kita mau memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita menyanyikan lagu Lingkupiku. Dengan sikap berdoa tuh adik-adik memainkan lagu ini dari awal. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku
badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenaskan kau Allah. Mari adik-adik dengan sungguh-sungguh kita katakan lagu ini dari awal. Dengan sayangku, Katakan naungi, dengan kuasamu, katakan di saat badai. di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenaskan kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenaskan kau Allah. Ku tenaskan kau Allah. Ku tenaskan kau Allah. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan adik-adik. Haleluya, kami tenang bersamamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, Kau Sama-sama baik adik-adik katakan haleluya. kami sembah, kami sembah Yesus. Haleluya, Kau segalanya dalam hidup kami, Kau yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Kau segalanya dalam hidup kami, kami sembah Yesus. Haleluya. Boleh sama-sama kita nyanyikan refnya sekali lagi adik-adik bersama-sama. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenaskan kau Allah. Ku tenaskan kau Allah. Ku tenaskan kau Allah. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Karena kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kakak sekolah minggu yang akan memberitakan firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan melalui
bibir kakak sekolah minggu, biar kiranya itu firman dari Tuhan sendiri yang menyatakan dalam hidup. Terima kasih Bapa, ajar kami Tuhan untuk mendengarkan, ajar kami untuk kami membuka hati kami, sehingga apa yang kakak sekolah minggu sampaikan itu bisa tertanam dalam hati dan kami boleh berbuah dengan lebat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Masih semangat? Masih dong, karena kakak akan ceritain soal Yunus. Yunus di perut ikan. Nah, kalau adik-adik yang udah tahu, kalau belum tahu, penasaran kan? Tapi kalau yang udah tahu pun kakak bakal ceritain yang membuat adik-adik, oh ternyata kayak gitu ya. Nah, tapi sebelum kita cerita atau sharing soal Yunus, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa, ikutin kakak Fani. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari, waktu, dan kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh mendengar firman Tuhan. Tuhan, berikan kami hati, telinga, dan pikiran agar kami boleh mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, kakak akan ceritain soal Yunus. Siapakah Yunus? Yunus itu bukan guru, bukan. Yunus juga bukan dokter, dan juga bukan pilot. Tapi Yunus adalah seorang nabi. Nabi adalah orang yang memberikan atau memberitahu pesan dari Tuhan kepada jiwa-jiwa atau manusia-manusia termasuk kita semua. Nah, saat itu Yunus diberikan perintah langsung dari Tuhan. Yunus, coba kamu ke kota Niniwe. Kasih tahu orang-orang di Niniwe suruh bertobat. Tapi Yunus takut. Tuhan, aku nggak mau, aku takut. Lalu ia merencanakan gimana ya caranya agar aku nggak usah ke kota Niniwe. Soalnya kota Niniwe itu mengerikan, orang-orangnya jahat. Aku nggak mau ke sana. Yunus memilih untuk tidak taat. Ia pergi malah ke kota lain, ke kota pelabuhan Yope, dan di sana ia menemukan kapal yang besar untuk datang ke kota Tarsis. Yunus berpikir, kalau aku pergi jauh bukan ke kota Niniwe, mungkin Tuhan akan menemukan orang lain buat kirimin pesan ke orang-orang Niniwe. Jadi ya Tuhan pasti punya cadangan lah, pasti punya nabi yang lain lah untuk kasih tahu itu ke orang-orang Niniwe. Aku nggak mau. Lalu ia naik ke kapal itu, dan apa yang terjadi? Kapal itu terkena badai dan hampir tenggelam, dan oleng. Kapalnya oleng adik-adik, dan semua orang di dalamnya ketakutan. Orang-orang di sana berdoa kepada dewa-dewa dan tidak ada yang terjadi yang membuat kapal itu bisa diam dan tenang. Akhirnya Yunus dibangunin. Yunus, saat itu Yunus lagi tidur di dalam kapal. Yunus, terus coba kamu berdoa sama Tuhanmu. Soalnya nih, kita udah berdoa sama dewa-dewa kita, tapi kapalnya tetap goyang-goyang gitu. Kenapa ya? Ini pasti ada yang Tuhan atau dewa marah nih sama kita. Lalu orang-orang di kapal membuang undi, kayak membuang koin gitu. Ini siapa nih yang ngelakuin kesalahan nih? Siapa yang berbuat jahat sehingga dewa atau Tuhan gak berkenan sama perjalanan kita nih? Lalu semua undi menunjuk kepada Yunus. Memang benar, Yunus jauh dan tidak mau menaati Tuhan dan lari dari panggilannya. Tuhan tadi bilang suruh ke Niniwe, kok dia ke kota Tarsis, ya kan? Nah, akhirnya Yunus bilang sama teman-temannya di dalam kapal, ya udah deh, aku dilempar aja ke laut. Lalu dilemparlah si Yunus ke laut, jebyur, ya kan? Buang ke laut. Nah, pas
dibuang ke laut, seperti dosa yang dibuang ke laut sama Tuhan, lalu Yunus berpikir, wah udah nih aku mati nih. Dan tahu nggak adik-adik, kapalnya yang tadinya goyang-goyang jadi diem. Karena apa? Karena emang Tuhan nggak pengen Yunus ke kota Tarsis, nggak boleh Yunus tuh naik kapal ke kota Tarsis. Emang udah bener Yunus harus dilempar ke laut, tapi Tuhan tetap menyertai Yunus. Tuhan mengirimkan ikan yang besar sehingga Yunus blek masuk ke dalam mulutnya ikan, masuk ke dalam perutnya dan tinggal di dalam perutnya selama 3 hari. Dan di dalam perut itu akhirnya Yunus bertobat, Yunus berdoa sama Tuhan, dan akhirnya di hari ketiga Yunus terdampar di sebuah pantai yang dikeluarkan, jadi dikeluarkan sama ikan dikeluarin Yunus dan terdampar di pantai. Lalu Yunus berpikir, oke, yang aku harus lakukan adalah ke kota Niniwe. Betul adik-adik, dia akhirnya taat. Akhirnya nih dia taat. Dari sejak awal Yunus gak mau, Tuhan aku gak mau taat. Padahal ketika Tuhan sudah meminta dan ketika Tuhan sudah merencanakan hal tersebut, pasti Tuhan membuka jalan. Kita gak boleh takut. Nah, bener aja adik-adik, ketika ke kota Niniwe yang tadi dibilang sama Yunus, aduh aku takut, orang-orang Niniwe kan jahat, mengerikan, pasti mereka gak mau aku kasih tahu suruh mereka bertobat. Mereka gak mau aku kasih tahu dosa-dosa mereka. Tapi ternyata orang-orang di Niniwe malah mau mendengarkan dengan sangat baik. Mereka mau bertobat. Dan saat itu Yunus tahu bahwa ini yang Tuhan mau. Dan Tuhan pasti menyertai aku. Di saat itu bukan cuma orang Niniwe yang bertobat dan tahu tentang firman Tuhan. Tapi Yunus juga diperbarui lagi. Yunus jadi semakin percaya dan beriman. Bahwa sekalipun dalam ketakutan, kalau itu udah perkenanan Tuhan, udah Tuhan yang panggil, Tuhan yang suruh, pasti Tuhan yang buka jalan. Jadi kita gak boleh lari, gak boleh takut karena Tuhan bersama dengan Yunus. Nah adik-adik, di sini siapa yang suka disuruh mamanya tapi gak mau taat? Padahal itu buat kebaikan. Yang gak mau belajar karena takut ulangan, harus belajar. Yang mungkin disuruh Tuhan buat doain teman-temannya, harus belajar berani buat berdoa. Karena Tuhan mengasihi kita semua dan Tuhan mengasihi jiwa-jiwa. Sekalipun ia adalah orang yang jahat, orang yang suka bohong, orang yang suka marah-marah, tapi Tuhan mengasihi mereka. Dan Tuhan juga mengasihi kita. Sehingga kalau Tuhan sudah love kita, udah sayang sama kita, kita juga harus sayang sama orang-orang lain yang mungkin belum mengenal Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita berdoa karena kita mau belajar agar kita belajar buat taat, kita belajar buat mengasihi orang-orang sekitar kita sehingga kita nggak perlu masuk ke perut ikan, sehingga kita nggak perlu kabur dari panggilan kita dan harus tenggelam ke dalam lautan. Oke, sekarang kita berdoa. Ikutin Kakak Fani ya. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengajarkan kepada kami semua melalui cerita Yunus agar kami boleh mengasihi jiwa-jiwa orang-orang di sekitar kami dan kami mau belajar untuk taat Tuhan, untuk berdoa dan memberikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Kami belajar untuk taat dan beriman bahwa Tuhan yang akan membuka jalan ketika Tuhan yang meminta dan berkenan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay, selesai cerita Yunus. Selamat hari Minggu adik-adik. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah hari ini. Jangan lupa minggu depan ibadah lagi ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.